Halo guys, jangan lupa like, tekan lonceng, dan subscribe channel Beri Beres. Terima kasih atas sokongan semua. Ya ada, tapi kalau ikut adat kami masa penan, Hmm, kalau masa kami jalan hmm, keluar dari rumah, hmm, kalau ular ini keluar dari sebelah kiri, hmm, kita diam dulu. hmm, Memang kita tunggu sana dulu. Kalau kita makan sirika, merokok kah, kita hmm, bikinlah. Kita makanlah di situ, lepas itu kita simpan lagi sana di atas daun. Lepas hmm. itu kita dapat jalan. Lebih Oke. 10 menit begitulah. Ah, Kalau dia keluar dari sebelah kanan. kanan, tidak boleh kita jalan. Oke, oke. Kita memang patah balik. Oke guys, macam begini ya. Menurut Paci ini, Paci ada sudah terangkan tadi lah, tapi saya coba buat macam bahasa yang mungkin lebih mudah difahami lah kan Paci. Ya, Jadi biasanya kalau macam kita di kampung yang ini lebih kepada yang tidak menggunakan jaraya kah, atau yang jalan di lorong-lorong di hutan lain ya kan memang, Paci? ya di lorong di hutan. Oke. Apa yang saya paham daripada Paci punya percakapan tadi, apabila kita menuju ke kebun atau pergi memburu lah, kan Paci, ataupun apa-apa aktiviti kita yang perlu kita keluar daripada rumah, dan semasa perjalanan kita ada apa-apa saja jenis hewan kah Paci? Ya, Macam ular, macam kijang, pelanduk. Oke. Dia keluar di hadapan kita sebelah kanan. kanan. Apabila terdapat hewan keluar kira macam kita nampak dia keluar di depan kita sebelah kanan, mesti kita duduk, berehat sekejap, mungkin kita makan sirih, atau mungkin kita merokok selama lebih kurang ada masa tertentu apa Cik? Ada 10 menit. Dalam antara 10 atau 15 menit macam itu kan Pak Cik. Ya. Selepas itu kita makan sirih, kita kira macam kita sediakan sirih atau rokok dan kita Simpan lagi, dan letak lagi. letak di tepi jalan, supaya kita boleh cakap ini, mungkin kita boleh cakap ini roh kah, atau Mungkin boleh kita kesakapkan itu bagian dia. bahagian yang itulah sebab Ya. menurut apa yang Paci fahamkan saya tadi, hewan itu mungkin jelmaan semangat atau roh, lebih kurang macam gitulah kan Ya. Paci. Tetapi sekiranya hewan apapun hewan itu dia limpas daripada sebelah kiri kan Pak Cik, Ya. itu sama sekali kita tidak boleh meneruskan Melimpaskan perjalanan kita. Ya. Jadi biarpun kita sudah hampir sampai ke lokasi yang kita akan pergi, dan ada satu hewan yang limpas di jalan sebelah kiri, terpaksa kita patah balik saja kan Kita balik saja lah. kita tidak payah tunggu lah. Sampai tunggu. Oke. Mungkin ada kita punya apa nih, penonton ataupun teman-teman kita yang penasaran, boleh Paci bagi tahu mengapa kalau macam ada hewan yang limpas di jalan tuh, kita yang sebelah kanan itu kan kita terpaksa kita mesti beristirahat lebih kurang 10 atau 15 menit. Ada apa-apa sebab apa Paci? Kalau masam kita jalan keluar dari rumah, kita menuju tempat kebun kita. Kalau ada pelanduk kah, apa payau kah, burung kah dia limpas dari kanan, kita rehat dulu lah. Supaya kita dapat bikin apa yang kita makan sirih kah, apakah kita sediakan dulu sana. Lepas itu ada 15 menit macam tu, kita dapat jalan sudah. Kalau sekiranya contohlah Pak Cik, kan kalau macam ada hewan macam begitu yang Paci cakap yang dia limpas di sebelah ini, sebelah kanan itu kan, tapi kita secara paksa teruskan perjalanan saya Paci, ada kemungkinan bahaya dari segi apa boleh berlaku nanti? Ya, kalau kita sudah ada limpas di depan kita macam itu dari sebelah kanan, kalau kita limpas saja, memang kita ada apakah mungkin kita kena patuk ular kah, kena apa saja yang terjadi sama kita lah. Itu dia. Oh, jadi maksudnya itu kira macam sebagai satu peringatan supaya kita menangguhkan kita punya perjalanan sementara lah, lebih kurang macam begitu kan Pak Cik. Tetapi kalau yang daripada sebelah kiri itu
mungkin kalau macam kita langgar juga itu apa kita sebut macam petanda kata Paci. Petanda atau mungkin amaran awal itu mungkin risikonya akan lebih besar lah kan Paci. Mungkin kecederaan serius kah, ataupun mungkin melibatkan, mungkin paling lebih teruk melibatkan kematian lah nanti mungkin. Ya kan, memang Paci? kalau yang dari sebelah kiri. Memang kalau kita limpas itu memang kita memang kena. Oke. Oke, saya difahamkan ini Paci, kalau macam kita di Sarawak ini kan ada satu burung, apa kita panggil itu Paci, burung penyelang. Burung lang. Burung helang. Bukan penyelang apa Paci? Bukan. Oh. Burung lang. Burung helang, helang yang makan ayam. Makan ayam. Oh, okay. Itu yang paling bahaya sama sama ular kobra ini. Oke. Jadi kalau macam contoh lah, kalau macam kita sedang berjalan kan Paci, tiba-tiba itu macam itu burung helang, ini burung helang nih dia mesti terbang rendah atau terbang tinggi, baru kita anggap dia sebagai petanda kah atau macam mana? Kalau dia terbang tinggi itu memang biasa punya. Oke. Kalau dia masa kita gunakan itu dulu lah, dia memang rendah dia. Oh, maksudnya kalau macam dulu kan kalau kita di kebun itu kan Paci mungkin kayunya tinggi-tinggi siala, macam kayu balak itu tinggi macam begitu, mungkin yalah mungkin 20 kaki atau 100 kaki tinggi lah kan Paci. Jadi kalau macam burung helang tuh dia terbang dalam mungkin ketinggian 20 kaki macam begitu kan Paci, tinggi dia. 20 atau 30 kaki dia terbang melewat ini macam kan ada bunyi dia. Oke. Dia terbang dan sambil berbunyi lah. Oke. Jadi itu tidak kira sebelah kanan atau sebelah kiri? Tidak kira sebelah kanan atau kiri. Memang dia mesti kita batalkan kita punya perjalanan lah kan Paci. Oke. Oke, sebenarnya banyak lagi pertanyaan yang kita ingin ajukan kepada Paci ini. Tapi seperti yang saya cakap tadi, video ini akan berepisode. Ini merupakan episode pertama. Saya pun sebenarnya penasaran untuk ingin belajar, ingin ambil tahu lebih daripada Paci ini, sebab kita tidak mau apa yang adat istiadat lah. Kita boleh cakap ini sebagai adat istiadat lah kan Paci. Orang bilang macam hilang ditelan zaman, saya macam begitu. Jadi mungkin zaman sekarang mungkin petua yang Paci bagi tahu tadi itu mungkin tidak semestinya 100% diguna pakai, tetapi tidak semestinya 100 kita mau abaikan saja, sebab itu bergantunglah di mana peristiwa itu berlaku. Kan Paci? Jadi terima kasih karena sudah menonton, dan ini adalah episode pertama, dan banyak lagi akan kita belajar dan ingin tahu bersama-sama dengan Paci ini. Jadi sekian dulu untuk video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe lah. Kalau macam saudara-saudari, tonton dan puan-puan merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa beri sokongan supaya kami sentiasa lebih semangat dan bermotivasi untuk meneruskan kita punya video ini lah. Jadi dalam masa yang sama, kalau ada apa-apa pertanyaan, jangan lupa tulis dalam komen. Jadi kita akan boleh bincang dengan Paci ini apa-apa pertanyaan itulah. Jadi Paci ini boleh jawab pertanyaan saudara-saudara sekalian. Sekian, terima kasih.